kepada dosen dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Florencia Raisa Septiasi Burismamora, NIM 52131220006. Pada slider kedua ini menjelaskan tentang judul-judul besar yang akan dibahas, yaitu tentang mesin secara keseluruhan dan sistem bahan bakar. Selanjutnya, slider ketiga menjelaskan tentang mesin 2TR FE yang baru dikembangkan 4 silinder segaris 2,7 liter, 16 katup DOHC dengan VVT. Rantai teknologi VVT memungkinkan mesin untuk mengatur waktu pembukaan katup secara otomatis, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin. Mesin ini sering digunakan dalam berbagai kendaraan Toyota seperti truk dan SUV. Selanjutnya, silinder keempat menjelaskan tentang spesifikasi mesin 2TR FE. Konfigurasi mesin 4 silinder segaris kapasitas 2,7 liter, jumlah katup 16 katup, buka kurung 4 katup per silinder. Sistem katup double offering DOHC, sistem injeksi bahan bakar multi-point full injection MPFI, teknologi pengaturan waktu katup, variabel valve timing, sistem penggerak rantai timing cat, tenaga maksimum bergantung pada aplikasi kendaraan yang digunakan mesin ini. Namun biasanya berkisar antara 160 hingga 180 tenaga kuda HP. Torsi maksimum juga bervariasi tergantung pada aplikasi, tetapi kisaran umumnya antara 240 hingga 260 Nm. Slider kelima menjelaskan tentang komponen yang terdapat 2TR FE blok mesin. Engine block. Blok mesin 2TR FE terbuat dari besi core yang kuat dan tahan lama. Ini adalah kondisi utama mesin di mana semua komponen lainnya dipasang. Silinder. Mesin 2TR FE memiliki 4 silinder yang tersusun secara segaris. Silinder adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan bakar terjadi. Kepala silinder. Kepala silinder terbuat dari aluminium untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi pembuangan panas. Di dalamnya terdapat ruang bakar, katup, dan mekanisme penggerak katup. Katup valves. Setiap silinder memiliki 2 katup masuk intake valves dan kedua katup buang exit valves. Katup ini dikontrol oleh camshaft untuk mengatur aliran campuran udara atau bahan bakar masuk dan gas buang keluar. Poros knob. Poros knob mengontrol pembukaan dan penutupan katup. Mesin 2TR FE menggunakan teknologi DOHC dengan 2 caps terpisah untuk katup masuk dan buang. Piston. Piston bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengoperasi campuran udara atau bahan bakar dan mentransfer tenaga dari proses pembakaran ke poros engkol. Poros engkol. Poros engkol mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerak roda kendaraan. Rantai timing. Rantai timing menghubungkan poros engkol dengan poros knob, memastikan menutup pada waktu yang tepat selama siklus pembakaran. Sistem injeksi bahan bakar. Mesin 2TR FE menggunakan sistem injeksi bahan bakar elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar, yang memberikan efisiensi bahan bakar dan performa lebih baik. Sistem pengapaian.
Sistem pengapaian menghasilkan percikan api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara atau bahan bakar di dalam silinder. Ini termasuk busi di koil pengapian. Sistem pelumasan. Sistem ini memastikan semua komponen bergerak di dalam mesin mendapatkan pelumasan yang cukup untuk mengurangi gesekan dan mencegah kehausan. Sistem pendingin. Sistem pendingin mengatur suhu kerja mesin agar tetap optimal, biasanya menggunakan campuran air dan cairan pendingin yang bersirkulasi melalui blok mesin dan radiator. Morphoid masuk dan buang. Morphoid masuk mengarahkan udara yang masuk ke dalam silinder, sedangkan morphoid buang mengarahkan gas buang keluar dari silinder menuju sistem knalpot. ECU. ECU adalah komputer yang mengatur berbagai fungsi mesin, termasuk timing, pengapaian gaji, bahan bakar, dan berbagai sensor yang monitor kondisi mesin. Selanjutnya, silinder ke-6 menjelaskan tentang blok silinder pada mesin 2TR FE. Komponen utama blok silinder. 1. Silinder cylinders. Mesin 2TR FE memiliki 4 silinder yang tersusun secara segaris inlet. Setiap silinder memiliki pembukaan yang halus dan persis untuk menimbulkan gesekan dan piston. Yang kedua, saluran pendingin. Saluran pendingin internal mengelilingi silinder untuk mengalirkan cairan pendingin. Ini membantu dalam menjaga suhu operasi mesin tetap optimal dan mencegah overheat. Yang ketiga, saluran pelumas atau oil. Saluran pelumas internal mengalirkan oli mesin ke berbagai komponen untuk memastikan semua bagian yang bergerak mendapatkan pelumas yang memadai. Ini membantu mengurangi gesekan dan kehausan. Keempat, kanal peningkat. Blok silinder dilengkapi dengan berbagai kanal peningkat yang digunakan untuk memasang komponen tambahan seperti pompa oli, pompa air, dan komponen lainnya. Yang kelima, karakter injeksi. Bagian bawah blok silinder yang dikenal sebagai caster penampung poros engkol Smith dan menyediakan ruang bagi penggerak piston dan connecting rod. Karakter juga biasanya dilengkapi dengan sub wadah atau oli. Proses pembakaran. Dalam setiap silinder, proses pembakaran langsung melalui beberapa tahap. Yang pertama, intake. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder melalui katup masuk. Yang kedua, compression. Piston naik dan mengoperasi campuran udara dan bahan bakar. Ketiga, power. Busi menyalakan campuran yang kompresi menghasilkan ledakan kecil yang mendorong piston turun. Keempat, escape. Piston naik kembali dan mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang. Menjelaskan tentang poros keseimbangan. Poros keseimbangan atau black spot adalah komponen digunakan dalam beberapa mesin untuk mengurangi getaran yang dihasilkan selama operasi mesin. Namun 2TRFE yang merupakan mesin 4 silinder segaris dari Toyota tidak dilengkapi dengan poros keseimbangan mesin. Demikian, mari kita bahas konsep umum poros keseimbangan dan mengapa mesin 2TR tidak dibutuhkan. Konsep poros keseimbangan. Poros keseimbangan adalah bata logam yang dirancang dengan khusus dari belawan dengan komponen yang bergerak di dalam mesin. Tujuan utamanya adalah untuk mengimbangi gaya dan dihasilkan oleh piston dan komponen lainnya yang bergerak, sehingga mengurangi getaran dan meningkatkan kehausan operasi mesin. Poros keseimbangan biasanya digunakan dalam mesin memiliki konfigurasi yang cenderung menghasilkan getaran yang signifikan
seperti mesin 4 silinder yang lebih besar atau mesin V6 atau V8. Fungsi poros keseimbangan. 1. Mengurangi getaran, mengimbangi gaya iritasi dari piston dan crankshaft sehingga mengurangi getaran yang disediakan di seluruh kendaraan. 2. Meningkatkan kenyamanan berkendaraan. Dengan mengurangi getaran mesin, kenyamanan berkendara meningkat, terutama pada kecepatan tinggi atau beban berat. Ketiga, meningkatkan daya tahan komponen. Getaran yang lebih sedikit berarti kehausan dan kelelahan pada komponen mesin berkurang, yang dapat memperpanjang umur mesin. Mengapa mesin 2TR poros tidak memerlukan poros keseimbangan? Mesin 2TR FE adalah mesin 4 silinder segaris yang secara alami memiliki keseimbangan yang lebih baik dibandingkan konfigurasi mesin lainnya. Beberapa alasan mengapa mesin tidak memerlukan poros keseimbangan meliputi: 1. Konfigurasi 4 silinder segaris. Mesin 4 silinder segaris cenderung memiliki keseimbangan yang lebih baik dibandingkan dengan mesin 3 silinder atau beberapa mesin 6 silinder. Piston yang bergerak dalam pasangan membantu menyeimbangkan gaya inersia satu sama lain. Yang kedua, desain teknologi modern. Teknologi desain modern memungkinkan insinyur untuk merancang komponen mesin yang lebih presisi dan seimbang, sehingga mengurangi kebutuhan akan poros keseimbangan. Yang ketiga, fokus pada efisiensi dan biaya. Menghilangkan poros keseimbangan mengurangi kompleksitas, berat, dan biaya produksi mesin. Ini membuat mesin lebih efisiensi dan terjangkau tanpa mengorbankan keandalan atau kenyamanan. Mekanisme lain untuk mengurangi getaran. Meskipun tidak menggunakan poros keseimbangan, mesin 2TR FE dilengkapi dengan beberapa mekanisme untuk mengurangi getaran seperti: yang pertama, mounting mesin yang dirancang khusus. Menggunakan mounting mesin yang dirancang untuk meredam getaran dan mencegahnya mencapai bodi kendaraan. Yang kedua, peredam torsional atau damper. Peredam yang dipasang pada crankshaft untuk mengurangi getaran torsi yang dihasilkan selama operasi mesin. Ketiga, desain komponen yang presisi. Komponen internal seperti piston, connecting rod, dan crankshaft dibuat dengan torsi yang sangat ketat untuk memastikan keseimbangan dan mengurangi getaran. Selanjutnya, silinder 8 menjelaskan rantai poros keseimbangan. Rantai penggerak poros keseimbangan atau Black Sheet Drive Can. Rantai penggerak poros keseimbangan adalah komponen penting menghubungkan poros keseimbangan dengan poros engkol. Crankshaft berikut adalah komponen dan fungsi dari sistem rantai penggerak ini. 1. Rantai CAT. Rantai ini terbuat dari baja tahan lama dan dirancang untuk mentransfer tenaga dari poros engkol ke poros keseimbangan. Rantai harus kuat dan tahan terhadap kehausan untuk memastikan kendaraan jangka panjang. Yang kedua, sprocket. Sprocket adalah roda gigi yang terhubung ke poros engkol dan poros keseimbangan. Rantai berjalan di atas sprocket ini untuk mentransfer tenaga. Sprocket juga harus tahan haus dan dirancang presisi untuk menjaga keselarasan rantai. Dan ketiga, tensioner. Tensioner adalah komponen yang memastikan rantai tetap kencang dan tidak kendor selama operasi mesin. Tensioner ini bisa dibentuk pegas atau hidraulik yang secara otomatis menyesuaikan tegangan rantai sesuai kebutuhan. Keempat, good race. Good race adalah komponen yang membimbing dan mendukung rantai selama beroperasi. Mereka membantu menjaga rantai pada jalurnya dan mengurangi gesekan serta kehausan. Fungsi dan pentingnya rantai penggerak poros keseimbangan. Yang pertama, mengurangi getaran.
Dengan menggunakan poros keseimbangan yang digerakkan oleh rantai, mesin dapat mengurangi getaran yang dihasilkan oleh penggerakan piston. Ini meningkatkan kenyamanan berkendaraan dan mengurangi stres pada komponen mesin lainnya. Kedua, meningkatkan kehalusan operasi. Penggerak rantai yang diandal memastikan poros keseimbangan berputar pada kecepatan yang tepat untuk membimbingi getaran sehingga mesin berjalan lebih halus. Ketiga, keandalan jangka panjang. Rantai penggerak yang kuat dan tahan lama memastikan bahwa sistem poros keseimbangan tetap berfungsi efektif sepanjang umur mesin, mengurangi kebutuhan perawatan dan perbaikan. Perawatan dan pemeriksaan. Untuk menjaga sistem rantai penggerak keseimbangan tetap berfungsi dengan baik, perawatan dan pemeriksaan rutin diperlukan. Ini termasuk pertama, pemeriksaan rutin. Memeriksa ketegangan rantai dan kondisi sprocket selama servis rutin. Dan kedua, penggantian torsioner dan good race. Mengganti torsioner dan good race jika terlihat aus dan rusak. Dan terakhir, pelumasan, memastikan rantai dan sprocket terlunasi dengan baik untuk mengurangi gesekan dan kehausan. Selanjutnya, menjelaskan mekanisme katup mesin 2 TFE. Yang pertama, Polono. Mesin 2 TFE dilengkapi dengan 2 caps yang terletak di kepala silinder DOHC. Satu katup crankshaft menggerak katup masuk intake valve dan satu lagi menggerakkan katup buang escape valve. Crankshaft ini digabungkan dengan crankshaft melakukan rantai timing cat. Yang kedua, katup valve. Setiap silinder memiliki 2 katup yang masuk dan 2 katup buang, sehingga total ada 16 katup untuk mesin 4 silinder. Katup ini membuka dan menutup untuk mengatur airan campuran udara atau bahan bakar ke dalam silinder dan gas buang keluar silinder. Dan ketiga, row alarm. Row alarm adalah komponen yang menghubungkan crankshaft dengan katup saat crankshaft berputar. Propellobus camshaft menekan rocker alarm yang kemudian membuka katup. Lister atau peningkat. Lister juga dikenal sebagai atau cap flowers adalah komponen yang berada di antara caps dan rocker alarm. Mereka mentransfer gerakan dari caps ke rocker alarm. Yang kelima, valve pegas katup. Pegas katup mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah rocker RM berhenti menekankannya. Ini memastikan bahwa katup menutup rapat dan tidak ada kebocoran. Mekanisme kerja katup. Yang pertama, timing cat atau rantai timing. Rantai timing menghubungkan crankshaft dengan camshaft, memastikan bahwa camshaft berputar sinkron dengan crankshaft. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa katup membuka dan menutup pada waktu yang tepat selama siklus pembakaran. Kedua, camshaft atau radiation pemutaran camshaft. Saat crankshaft berputar, rantai timing mentransfer gerakan ini ke camshaft. Camshaft berputar dengan lobus. Camshaft menekan rocker RM. Yang ketiga, opening valve atau pembukaan katup. Lobus crank yang berputar menekan rocker RM yang kemudian menekan katup untuk membuka. Katup masuk membuka untuk membiarkan campuran udara atau bahan bakar masuk ke dalam silinder selama langkah intake. Katup buang membuka untuk mengeluarkan gas buang selama langkah buang. Dan keempat, close valve atau penutupan katup. Setelah lobus clamp melewati rocker RM, pegas katup mengembalikan katup ke posisi tertutup. Katup termasuk menutup untuk mendapatkan campuran udara atau bahan bakar selama langkah kompresi dan pembakaran. Katup buang menutup untuk mempersiapkan langkah intake berikutnya. Pengaturan waktu katup variabel valve timing.
Mesin 2TR FE menggunakan teknologi variable phase timing with integration untuk mengoptimalkan timing katup. Variabel phase timing memungkinkan pengaturan waktu pembukaan dan penutupan katup secara dinamis, tergantung pada kondisi pengoperasian mesin seperti kecepatan mesin, beban, dan posisi throttling. Interchange atau Casimir timing adjustment, penyesuaian waktu katup masuk. Variabel phase timing menggunakan aktuator hidrolik yang kontrol oleh ECU engine control unit untuk menyesuaikan posisi camshaft masuk dengan mengubah waktu pembukaan katup mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi dan meningkatkan informal. Yang pertama, efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Pengaturan katup yang optimal memastikan bakar esensi yang mengkonsumsi bahan bakar. Kode formal yang ditingkatkan. Timing katup yang variabel menginginkan mesin katup beradaptasi dalam kondisi mengoperasikan, memberi tenaga yang lebih pada bagian rentang tekan mesin. Dan ketiga, emisi yang lebih rendah. Dengan kontrol yang tepat atas waktu pembukaan dan penutupan katup, mesin dapat mengurangi emisi gas. Dan keempat, operasi yang halus. Reset DOHC dengan menggunakan rocker RM serta little test yang presisi memastikan operasi mesin yang halus dan minim getaran. Selanjutnya, menjelaskan tentang sistem pendingin mesin 2TR FE. Komponen utama sistem pendingin. Radiator. Radiator adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk mendinginkan cairan pendingin yang lebih menyerap panas dari mesin. Cairan pendingin mengalir melalui pipa radiator dan didinginkan oleh aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator. Kedua, pompa air atau water pump. Pompa air bertugas untuk mengalirkan cairan pendingin melalui seluruh sistem pendingin. Ini termasuk mengalirkan cairan melalui blok mesin, kepala silinder, dan radiator. Pompa air biasanya digerakkan oleh sabun terhubung ke poros engkol. Ketiga, termostat. Termostat adalah katup yang mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Saat mesin dingin, termostat tetap tertutup sehingga cairan pendingin tidak mengalir ke radiator, memungkinkan mesin itu cepat mencapai suhu operasi. Ketika suhu mesin mencapai tingkat tertentu, termostat membuka dan memungkinkan cairan pendingin mengalir ke radiator untuk didinginkan. Keempat, cairan pendingin. Cairan pendingin biasanya adalah campuran air dan antifreeze, biasanya etilen glikol, yang dibantu meningkatkan titik didih dan menurunkan titik beku cairan serta mencegah korrosi dalam sistem pendingin. Kipas angin. Kipas angin udara melalui radiator untuk meningkatkan efektivitas pendingin, terutama ketika kendaraan berjalan lambat atau berhenti. Kipas ini bisa digerakkan secara mekanis oleh mesin atau secara elektrik oleh motor listrik. Dan keenam, reservoir atau tangki ekspansi. Tangki ini menyimpan cairan pendingin ekstra dan mengenai ekspansi cairan pendingin akibat pemanasan. Ketika cairan pendingin mengembangkan dan tekanannya meningkat, cairan dialirkan ke tangki ekspansi. Dan ketujuh, selang. Selang menghubungkan berbagai komponen
dalam sistem pendingin memungkinkan aliran cairan pendingin dari satu komponen ke lainnya. Mekanisme kerja sistem pendingin. 1. Siklus pendingin. Cairan pendingin dipompa oleh pompa air melalui blok mesin dan kepala silinder menyerap panas dari pembakaran dan gesekan. Cairan kemudian mengalir ke radiator melalui selang. Dan kedua, pendingin di radiator. Di radiator, cairan panas mengalir melalui pipa-pipa yang dikelilingi oleh strip-strip. Udara mengalir melalui strip-strip ini dengan bantuan kipas pendingin jika perlu. Menghilangkan panas cairan pendingin menurunkan suhunya. Yang ketiga, pengaturan suhu oleh termostat. Termostat mengontrol cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Ketika mesin suhu operasi, termostat membuka dan memungkinkan cairan pendingin yang panas mengalir ke radiator. Ketika mesin dingin, termostat tetap tertutup untuk mencegah cairan pendingin mengalir ke radiator sehingga mesin bisa cepat mencapai suhu kerja optimal. Keempat, ekspansi, kontraksi dan pendingin. Saat cairan pendingin mengembang karena panas, kelebihan cairan di aliran tangki. Ekspansi. Saat mesin pendingin, cairan menyusut, cairan dari tangki ekspansi ditarik kembali ke sistem pendingin untuk menjaga level cairan yang tepat. Selanjutnya, mesin dan beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk mengarahkan udara bersih tertutup dalam silinder untuk proses pembakaran. Yang pertama, air filter, saringan udara. Udara luar pertama kali masuk melalui saringan udara yang bertugas menyaring partikel debu, kotoran, dan kontaminasi lain sehingga hanya udara bersih yang masuk ke dalam mesin. Kedua, intake manifold atau pemasukan. Setelah melewati throttle body, udara masuk ke intake manifold. Intake manifold adalah saluran bercabang yang mengarahkan udara ke setiap silinder. Manifold ini dirancang untuk memastikan distribusi udara yang merata ke setiap silinder. Yang ketiga, throttle body. Throttle body mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin berdasar posisi pedal akselerator. Saat menekan pedal gas, throttle lebih lebar, kemungkinan lebih banyak udara masuk yang meningkat daya mesin. Keempat, mass air flow sensor atau MAF sensor. MAF sensor mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin dan mengirimkan informasi ini ke ECU, Engine Control Unit. ECU menggunakan data ini untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan, memastikan campuran udara bakar yang optimal dan kelima, variabel valve timing. Mungkin dua cara dilengkapi dalam variabel valve timing yang mengatur secara dini untuk meningkatkan emisi dan permin. Sistem ini mengoptimalkan waktu pembukaan dan penutupan kartu pemasok berdasarkan kondisi operasional mesin. Sistem atau sistem pembuangan. Pada mesin 2TR FE terdiri dari komponen-komponen yang mengeluarkan gas buang ke mesin berbahaya. Yang pertama, manifold pembuangan. Manifold ini digabung
sambungan dari silinder ke sistem pembuangan selanjutnya. Desain manifold pembuangan efisiensi membantu proses meningkatkan agar buang. Kedua, atau coffee filter yang mati ini fokus untuk atau komputer. Komponen ini mengandung kualitas yang gas buang berbahaya seperti hidrokarbon HC atau karbon monoksida CO dan nitrogen oksida atau NOx menjadi gas yang kurang berbahaya seperti nitrogen N2, karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Yang ketiga, sensor atau 02 sensor. 02 sensor bahkan sebelum Niti converter untuk mengukur konsentrasi oksigen gas buang. Informasi ini dikirim ke ECU mengatur campuran udara bahan bakar, memastikan efisiensi pembakaran optimal serta mengurangi emisi. Yang keempat, fit perendam. Ada komponen yang merendam suara gas buang sebelum dikeluarkan. Alver ini membantu mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh proses pembuangan gas buang. Yang kelima, SPP. Gas buang yang sudah melalui filter dan mufilir akhirnya dikeluarkan melalui pipa knalpot ke atmosfer. Posisi dalam sistem intake dan eskud. Pertama, efisiensi pembakaran. Sistem baik memastikan bahwa mesin menerima udara bersih dan cukup untuk proses membakar. Sistem eskud yang efisiensi mengurangi B atau pressure dengan memungkinkan gas buang keluar dengan mudah. Kedua, meningkatkan performa. Mengoptimalkan aliran udara masuk gas buang. Mesin lebih banyak tenaga dari torsi. Ketiga, mengurangi emisi. Komponen seperti converter dan O2 sensor membantu mengurangi emisi gas berbahaya buang mesin di ramah lingkungan. Keempat, mengurangi kebisingan. Mufilir dan desain eskud yang lebih membantu mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh proses pembuangan, meningkatkan kenyamanan berkendaraan. Selanjutnya, menjelaskan sistem bahan bakar. Komponen utama sistem bahan bakar atau fuel. Penyimpan bahan bakar yang akan digunakan oleh mesin dilengkapi dengan bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar ke mesin. Yang kedua, pompa bahan bakar atau fuel pump. Yang pertama, pompa bahan bakar ini biasanya tipe elektrik dan terletak di dalam tangki bahan bakar. Dan kedua, tugasnya adalah memompa bahan bakar dari tangki menuju ke mesin melalui saluran bahan bakar dengan tekanan yang tepat. Ketiga, filter bahan bakar atau fuel filter. Yang pertama, kotoran partikel dari bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada komponen mesin. Dan biasanya terletak di antara tangki bahan bakar dan mesin. Keempat, rail bahan bakar. Yang pertama, saluran yang mendistribusikan bahan bakar ke injektor bahan bakar. Kelima, injektor bahan bakar. Komponen yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kedua, dikendalikan oleh ECU Engine Control Unit untuk memastikan jumlah dan timing bahan bakar tepat. Regulator tekanan bahan bakar mengatur tekanan bahan bakar yang masuk ke injektor agar tetap konstan. Kedua, kerja bahan bakar. Yang pertama, pengisian bahan bakar. Bahan bakar diisi ke dalam tangki pompa bahan bakar. Kedua, penyaringan bahan bakar. Bahan bakar dipompa dari tangki mengatur bahan bakar untuk menyaring kotoran dan partikel. Ketiga, distribusi bahan bakar. Distribusi bahan bakar yang berisi distribusikan melalui fuel
Injektor bahan bakar. Keempat, injeksi bahan bakar. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam bahan bakar dengan jumlah timing dikendalikan oleh mesin udara. Keunggulan sistem injeksi MC bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar dan dikendalikan secara elektronik menggunakan bahan bakar yang lebih pada sistem karburator. Mesin yang lebih presi, sistem itu memiliki gas buang sehingga lebih kuat. Ketiga, performa mesin. Mesin tidak menghasilkan yang lebih besar dan resiko throttle yang lebih baik karena pengaturan udara dan bakar lebih kuat. Keempat, stabilitas komponen yang digunakan dalam BFD tidak untuk yang keratnya tinggi. Ya. Berikut adalah beberapa fitur utama dari konektor cepat. Yang pertama, desain efisien. Konektor ini memungkinkan teknisi untuk menghubungkan dan melepaskan saluran bahan bakar dengan cepat dan mudah. Kedua, keamanan dan kebocoran. Dilengkapi dengan mekanisme pengunci yang memastikan koneksi yang aman dan mencegah kebocoran bahan bakar. Perawatan mudah. Mempermudah pekerjaan perawatan dan penggantian komposisi bahan bakar tanpa perlu membongkar banyak bagian kendaraan. Kedua, tangki resahan. Tangki bahan bakar mesin 2TR FE sering kali dibuat bahan bakar plastik yang kuat. Berikut adalah beberapa karakteristik dan keuntungan menggunakan tangki resahan. Yang pertama, ringan dan tahan lama. Dibandingkan dengan tangki logam, tangki resahan lebih ringan dan tidak rentan terhadap tekanan atau korozisi. Bentuk fleksibel. Resahan plastik memungkinkan desain tangki dengan bentuk yang lebih fleksibel untuk memastikan keseimbangan. Bahan bakar bisa memiliki sifat isolasi terminal yang baik, mencegah bahan bakar stabil dan meresiko penguapan. Ketiga, katup bahan bakar atau kontraksi putaran yang cepat. Tutup bahan bakar dengan kontraksi putaran cepat adalah komponen yang memudahkan pengisian bahan bakar dengan cepat dan aman. Berikut adalah fitur katup bahan bakar ini. Yang pertama, komisi mudah. Sistem putaran cepat memungkinkan pengendara untuk membuka dan menutup bahan bakar mudah dan cepat dengan beberapa putaran. Yang kedua, keamanan. Dilengkapi dengan mekanisme pengunci yang memastikan tutup terpasang dengan benar mencegah kebocoran bakar. Mencegah implosi. Memiliki single yang baik udah penguapan bakar hingga mengurangi kehilangan bahan bakar dan emisi eflotik. Mesin 2TR FE Toyota Fortuner memberikan beberapa fitur. Pertama, kemudahan peran. Konektor cepat mempermudah perawatan dan pergantian komponen bahan bakar. Kedua, kinerja dan ketahanan. Tangki resahan ringan
tahan korrosi, meningkatkan daya tahan dan kinerja keseluruhan sistem bahan bakar. Ketiga, keamanan dan efisiensi. Tutup bahan bakar dengan konstruksi secara cepat meningkatkan keamanan dan efisiensi pengisian bakar, mengurangi emisi. Selanjutnya, sistem pengapaian efisien dan rupiah. Busi komponen menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan dalam ruang bakar. Ini adalah komponen penting dalam memastikan mesin berjalan dengan efisiensi dan tenaga yang optimal. Karakteristik busi. Yang pertama, material. Busi yang digunakan biasanya terbuat dari material yang tahan panas dan korosi seperti iridium atau platinum, yang memberikan daya tahan dan energi tinggi. Yang kedua, elektroda. Busi memiliki elektroda pusat dan elektroda ground. Ketika tegangan listrik tinggi diterapkan, percikan api melewati celah antara elektroda ini membakar campuran putaran dan bahan bakar. Selanjutnya, pembersih otomatis. Desain busi sering kali mencakup fitur untuk membantu mencegah penumpukan atau menjaga performa optimal. Tipe busi untuk mesin 2TR FE. Mesin 2TR FE biasanya menggunakan busi tipe iridium atau platinum yang besar karena umur pakai yang panjang dan yang kokoh. Untuk busi yang digunakan adalah NKFE 6T11, Diesel SK20AR11. Yang kedua, koil pengapaian. Fungsi koil pengapaian mengubah tegangan rendah dari batan ram menjadi tegangan tinggi, yang diperlukan untuk menghasilkan percikan api di busi. Desain koil pengapaian. Koil atau outflow. Setiap silinder memiliki pengapaian sendiri yang dipasang di atas busi, menghilangkan kebutuhan kabel pengapaian panjang dan mengurangi kehilangan energi. Pasangan. Koil pengapaian bekerja seperti transformator. Bagian primer koil menerima tegangan dan mengubah menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan percikan api pada busi. Kontrol elektronik. ECU Engine Control Unit mengendalikan setiap koil untuk memastikan pengapaian yang tepat bagi setiap silinder. Keunggulan sistem atau output. Efisiensi energi. Mengurangi kealingan energi karena tidak ada kabel panjang yang menghubungkan koil dengan busi. Kinerja dan reliabilitas. Setiap silinder mendapatkan percikan api yang optimal dan tepat waktu. Meningkatkan performa mesin dan respons throttle. Pengurangan emisi. Pengapaian yang lebih efisien memastikan pembakaran lebih lengkap, mengurangi emisi gas buang berbahaya. Meningkatkan konsentrasi busi. Yang pertama, mesin 2TR busi yang menggunakan adalah iridium atau platinum karena memiliki ketahanan dan umur pakai yang lebih panjang dibandingkan busi konvensional. Contoh busi yang sering dikomunikasikan adalah DKFE 6T11, Diesel 2SK10RS11. Spesifikasi busi. Berapa spesifikasi teknis busi yang terdapat untuk mesin 2TR FE termasuk
Yang pertama, tipe material elektroda iridium digunakan pada busi NKK FR6T11 dan Denso SK20 AR11 memberikan ketahanan terhadap panas yang tinggi dan umur pakai lebih lama. Panjang ulir umumnya 19 cm atau 3/4 inci sesuai dengan spesifikasi. Diameter ulir 14 mm yang merupakan ukuran standar yang banyak versi mobil modern. Panas nilai 6 untuk NGK dan 20 untuk Denso. Menentukan kapasitas busi dipasi panas menunjukkan kemampuan besar menahan suhu tinggi. Jarak elektroda 1,1 mm 0,044 inci. Yang penting untuk memastikan percikan api dan pembakaran yang efisien. Selanjutnya SC 16 mm ukuran biji busi yang digunakan untuk memasang dan melepas busi. Yang ketiga, keunggulan busi iridium dan platinum. Umur pakai yang panjang, busi iridium dapat memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan busi tembaga bisa karena elektroda yang lebih tahan dan aus. Yang pertama, stabil. Elektroda tipis pada busi iridium memungkinkan percikan api yang lebih fokus dan stabil, yang menghasilkan pembakaran yang lebih efisiensi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Pembakaran yang lebih efisiensi membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Selanjutnya, pemeliharaan minimal. Karena umur pakaiannya yang panjang, busi GC ini memerlukan penggantian yang lebih jarang, mengurangi kebutuhan perawatan rutin. Keempat, pergantian dan pemeliharaan. Interval atau pergantian, meskipun busi iridium dan platinum memiliki umur panjang yang panjang. Sebanyak diganti setiap 60.000 hingga 100.000 km atau kombinasi pabrikan. Pemeriksaan rutin. Secara berkala pemeriksaan busi untuk tanda-tanda kausan penumpukan karbon yang dapat mengurangi kinerja mesin. Pencegahan yang tepat. Sama pengeluaran busi baru, pastikan untuk mengencangkan dan torsi yang sesuai, biasanya sekitar 18 sampai 22 IB atau FT. Untuk menghindari keluhan pada ulir, segel yang tepat. Selanjutnya, menjelaskan tentang sistem sabuk safety net. Yang pertama, pengertian sabuk safety net. Sabuk seperti alas sabuk tunggal yang panjang dan fleksibel menggunakan berbagai aksesoris seperti alternator, pompa air, pompa power, steering, kompresor AC, dan lainnya. Sabuk ini dapatkan ruten atau jalur yang berliku-liku sepertinya melalui berbagai puller mesin. Dua komponen utama sistem sabuk seperti ini. Yang pertama, sabuk seperti ini. Sabuk yang kuat dan elastis terbuat dari karet sintetis yang dibuat serat untuk meningkatkan daya tahan ketahanan. Dan kedua, pulir. Pulir dia utama dipasang pada polos engkop mesin dan menggerak sabuk seperti ini. Yang kedua, alternator pulir. Menggerakkan alternator untuk mengaliri listrik. Ketiga, water pump atau pulir. Menggerakkan pompa air untuk siklus cairan pendingin. Asalnya power steering atau pulir. Menggerakkan power steering untuk memberikan bantuan sistem pengemudi. Selanjutnya, AC kompresor pulir. Menggerakkan kompresor C untuk sistem pendingin udara.
dan tenor punya. Kemudian meningkatkan sabuk tenor untuk menjaga ketegangan yang tepat. Interpuller. Puller tahan yang membantu menjaga rutin sabuk mengurangi getaran. Yang ketiga, tensioner. Komponen yang memberikan tekanan pada sabuk sepertinya untuk menjaga ketegangan yang tepat dan menghindari slip. Tensioner ini bisa berupa tensioner manual atau tensioner otomatis, seperti loading load. Yang selanjutnya sistem sabuk seperti bergerak multi komponen menggunakan satu sabuk untuk menggerakkan berbagai komponen mesin, membuat sistem lebih sederhana dan efisiensi dibandingkan beberapa. Pertama, efisiensi dua, mengurangi jumlah dan perubahan sehingga mengurangi dalam mesin. Selanjutnya, lebih mudah memeriksa dan mengganti satu sabuk seperti ini daripada beberapa sabuk terpisah. Selanjutnya, keuntungan sabuk seperti ini. Pertama, kompak dan efisiensi. Menggunakan satu sabuk yang panjang untuk menggerakkan berbagai komponen membuat sistem lebih kompak dan efisiensi. Kedua, pengurangan kebisingan. Desain yang sederhana dan lebih sedikit sabuk atau lebih sedikit sumber kebisingan. Dan selanjutnya, reliabilitas. Sabuk seperti ini modern terbuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama, yang berarti umur pakaiannya lebih lama dan jarang mengalami kerusakan. Jelas soal kontrol mesin dan kontrol itu. ECU adalah komputer yang mengendalikan fungsi mesin dan mendata dari berbagai sensor dan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk mengatur kerja mesin. ECU menggunakan algoritma kompleks untuk mengoptimalkan pembakaran emisi dan performa mesin. Yang kedua, sensor oksigen mengukur oksigen dalam mengontrol suhu udara mendekat. Sensor posisi tonometri, piston sensor mendeteksi posisi dan untuk seberapa besar tonometri terbuka. Sensor massa air atau flow sensor MAF mengukur jumlah udara masuk ke mesin. Sensor cairan pendingin memantau cairan pendingin untuk membantu mengatur waktu pengamanan dan cairan baik.
Selanjutnya sensor kognitif mendeteksi detonasi atau kondisi untuk mengatur ini ya. Yang kedua, posisi piston sensor menentukan posisi kecepatan poros engkol untuk tim pengapian dan jenis bahan bakar. Karena ada sensor posisi tonik mendeteksi posisi pedal gas untuk menentukan seberapa besar tonoli terbuka. Sensor aliran udara massa air flow FAF mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Sensor suhu cairan pendingin sensor membantu suhu cairan pendingin untuk membantu mengatur waktu pengapian dan campuran bahan bakar. Selanjutnya sensor connecting atau sensor mendeteksi teknologi atau connecting di dalam mesin untuk mengatur timing pengapian. Sensor posisi transmit sensor menentukan kecepatan poros engkol untuk mengontrol timing pengapian dan injeksi bahan bakar. Awal injektor bahan bakar fuel injector menjelaskan antar sebenarnya mesin oil. Sensor posisi tolik piston sensor tipis mendeteksi posisi pedal untuk menentukan seberapa besar tolik terbuka. Sensor aliran udara massa air atau follower sensor RMA mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Sensor suhu cairan pendingin cloud temperature sensor memantau atau suhu cairan pendingin untuk membantu mengatur waktu pengapian dan campuran bakar. Sensor connecting Xenon sensor mendeteksi dan detonasi atau di dalam untuk mengatur timing pengapian. Sensor posisi dinamik crash speed precision sensor untuk menentukan posisi dan kecepatan poros engkol untuk mengatur timing dan injeksi bahan bakar. Aquator injektor bahan bakar menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder mesin. Selanjutnya menjelaskan tentang kontrol atau kontrol untuk menentukan posisi mekanis antara pedal akselerator dan tonik bodi dengan sistem elektronik yang lebih canggih. Pada mesin 2TRE 2RFE pengguna ETCS bertanggung jawab untuk mengontrol troli secara elektronik, memberikan respons lebih halus dan efisien terhadap input dan pengemudi. Yang pertama, komponen utama sistem ETCS. Yang pertama, pedal akselerator elektronik, eskalator, pedal piston, sensor ABS. Sensor ini pada pedal akselerator dan mengukur data ini kemudian dikirimkan ke ECU. Kedua, troli bodi dengan motor penggerak. Dilengkapi dengan motor penggerak yang dikendalikan oleh ECU. Motor ini mengatur posisi troli berdasarkan perintah dan ECU. Ketiga, troli sensor atau
TPS. Sensor ini terletak di troli bodi dan memberikan feedback posisi katup troli ke ECU untuk memastikan bahwa perintah dari ECU dijalankan dengan benar. Izin kontrol unit atau ECU. ECU adalah pusat pengendalian sistem yang memberikan termasuk APS dan TPS dan mengirimkan sinyal ke aktuator untuk mengatur posisi trace troli. Cara kerja ETCS. Input dari pedal aktuator. Input dari pedal aktuator ketika ini eskalator APS mengukur sudut atau posisi pedal dan mengirimkan informasi ke ECU dalam bentuk sinyal elektronik. Kedua, prosesan oleh ECU. ECU menerima sinyal dari APS dan menggunakan algoritma untuk menentukan pisau katup troli berdasarkan input dan pengemudi serta kondisi operasionalnya. Ketiga, pengaturan posisi troli. ECU mengirimkan sinyal ke motor penggerak pada troli untuk membuka atau menutup katup troli sesuai dengan perintah yang diinput. Keempat, deadlock. TPS mengukur posisi aktual katup troli dan mengirimkan informasi ke ECU. Ketiga, keuntungan ETCS. Nomor 1, yang lebih halus dan cepat. Sistem dapat merespon input pengemudi lebih cepat dan lebih halus dibandingkan dengan mekanis tradisional. Kedua, efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dengan kontrol yang lebih presisi atas posisi, ETCS membantu mengoptimalkan pembakaran dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ketiga, mengurangi emisi. ETCS memungkinkan kontrol lebih baik atas campuran udara, bahan bakar, membantu mengurangi emisi gas buang. Keempat, integrasi dengan sistem kendali lainnya. ETCS dapat dengan sistem kendali lainnya seperti koneksi, kontrol dan kontrol, memberikan stabilitas yang lebih baik. Kelima, reading yang lebih baik. ETCS membantu mengontrol kecepatan dengan gerakan efisiensi dan berikutnya kontrol dan lain-lain. Sistem mesin canggih yang digunakan pada mesin TRF Toyota Fortuner untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, dan meningkatkan kinerja keseluruhan mesin. Sistem ini mengintegrasikan beberapa teknologi kontrol canggih untuk menyimpulkan proses pembakaran. Yang pertama, Engine Control Unit atau ECU. ECU sebagai pusat kendali sistem DL1 ya, data dari berbagai sensor dan mengirimkan perintah ke aktuator untuk mengatur operasi mesin. Kedua, sensor oksigen. Mengukur kandungan oksigen dalam gas untuk buang untuk membantu ECU mengontrol rasio udara bahan bakar dengan presisi. Ketiga, sensor harian udara. Mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin untuk menggunakan jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk membantu. Keempat, sensor posisi menentukan posisi kedapatan poros engkol memungkinkan itu untuk mengukur injeksi dan timing pengapian. Kelima, sensor suhu cairan pendingin menentukan memantau suhu cairan pendingin untuk membantu ECU
dalam mengatur campuran bahan bakar dan timing pengapian berdasar kondisi suhu mesin. 6. Injektor bahan bakar. Jika bahan bakar ke dalam silinder mesin, kontrol bersih oleh ECU memastikan jumlah bahan bakar yang tepat disuntikan sesuai dengan kebutuhan mesin. Cara kerja DL1. Yang pertama, bahan data. Sensor yang terletak di berbagai bagian mesin mengirimkan data real time ke ECU. Dan ini mencakup informasi tentang jumlah udara yang masuk, suhu mesin, posisi poros engkol, dan kandungan oksigen dalam gas buang. Yang kedua, analisis dan prosesan. ECU menganalisis data dan dari sensor melakukan kompleks untuk menentukan kondisi optimum saat ini. Yang ketiga, pengaturan rasio udara bahan bakar. Berdasarkan analisis ECU mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan ke dalam silinder oleh injektor bahan bakar. Keempat, kontrol timing pengapian. ECU mengatur waktu pengapian untuk memastikan bahwa pembakaran terjadi pada saat yang tepat yang meningkatkan efisiensi kerja mesin. Kelima, penyelesaian reaktif. Sistem DL1 melakukan penyelesaian terus-menerus dalam reaktif berdasarkan data sensor untuk memastikan mesin berjalan dengan efisiensi dan kerja optimal di berbagai kondisi operasi. Yang pertama, efisiensi bahan bakar. Pengaturan presisi rasio udara bahan bakar dan timing pengapian oleh DL efisiensi bahan bakar mengurangi konsumsi bahan bakar. Kedua, penggunaan emisi. Oleh yang lebih baik atas pembakaran membantu mengurangi emisi kontrol baik atas bahkan membantu mengurangi emisi gas berbahaya menulis standar emisi yang ketat. Kinerja mesin lebih baik selalu berjalan optimal dan tenaga yang lebih baik. Keempat, ini komponen mesin akan berkualitas dalam dan mesin. Penjelasan sensor presian sudut bukan patroli. Pada mesin 2R Toyota Fortuner dan prosedur pembukaan adalah komponen penting dari sistem kontrol mesin. Yang pertama, posisi TPS mengukur posisi troli. TPS mengukur posisi atau sudut troli dan memberikan informasi ke engine control unit atau ECU. Kedua, mengatur campuran udara bahan bakar. Informasi dari TPS digunakan oleh ECU untuk menentukan jumlah bakar yang tepat disuntikan atau bahan bakar. Mengatur timing pengapian. Data juga membantu ECU dalam mengatur timing pengapian untuk memastikan pembakaran yang efisiensi. Cara kerja TPS. Pengumpulan data TPS biasanya dipasang pada troli bodi dan terhubung ke troli. Pengiriman sinyal ke ECU. TPS mengirimkan sinyal tegangan yang berpasti ke ECU. Tegangan ini berkorelasi dengan sudut pembukuan troli memungkinkan untuk mengetahui posisi troli secara timing. Penyelesaian rate timing. Berdasarkan data dari TPS, menyelesaikan jumlah bahan bakar yang disuntikan pengapian yang menggunakan kendali mesin dalam kondisi operasi.
Selanjutnya, menjelaskan atau variabel berbeda dalam mesin FOI mengatur statis. Komponen utama sistem variabel Valve ini pertama, variabel Fatiminger merupakan bagian engine control unit atau ECU mengontrol atau aktuator VVT variabel Fatiminger dan mengatur waktu membuka kartu berdasarkan data dari berbagai sensor. Yang kedua, oli control valve. Kontrol oli ke dalam mekanisme variabel valve timing mengubah posisi mekanik untuk mengatur pembuka kartu. Yang ketiga, casing atau bagian mekanisme variabel valve timing yang mengubah posisi casing untuk mengatur waktu pembuka kartu secara variabel. Keempat, sensor-sensor mendeteksi posisi dan atau CMP mendeteksi posisi pembukaan kartu. Selanjutnya, menjelaskan data atau kontrol timing. Sistem PVT adalah yang menggunakan mesin buat TR untuk pembukaan kartu secara variabel. Dasar fungsi operasional mesin. Pertama, PVT controller bagian dari engine control unit atau ECU mengontrol operasi dari mekanisme PVT. Menerima operasi dari sensor seperti semi piston sensor CPS dan semi piston sensor CMP. Kedua, oli control valve mengontrol oli galakan VVT mengubah posisi casing passenger. Ketiga, casing passenger mekanik mengubah posisi casing untuk mengatur kartu sesuai dengan berita di ECU. Keempat, sensor atau CPS mendeteksi posisi kecepatan poros angle. Casing sensor mendeteksi posisi casing untuk mengatur waktu pembukaan kartu. Saya menjelaskan kontrol pompa sistem kontrol bahan pada mesin 2 beberapa komponen untuk yang bekerja sama memastikan bahan bakar yang tepat ke dalam mesin. 1. Pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar bekerja untuk bahan bakar dari tangki bahan bakar ke sistem bahan bakar mesin. Pompa biasanya letak di dalam tangki bahan bakar dan dikenai oleh listrik dari skruing pompa bahan bakar. Kedua, full pump model. Model kontrol pompa bahan bakar adalah unit elektronik yang mengontrol operasi dari pompa bahan bakar. Menerima sinyal dari engine kontrol unit ECU mengatur kecepatan tekanan pompa bahan bakar. Ketiga, regulator. Regulator tekanan bahan bakar. Regulator tekanan bahan bakar mengatur tekanan bahan bakar yang masuk di sistem injeksi bahan bakar, memastikan tekanan bahan bakar yang stabil untuk bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Pompa full level sensor atau sensor bahan bakar. Sensor ini memberikan informasi kepada ECU tentang tingkat bahan bakar yang tersisa penting untuk memantau konsumsi bahan bakar dan kebiasaan bakar. Selanjutnya,
adalah operasi pump control. Operasi sistem kontrol bahan bakar. Pompa akan mengalirkan dari tangki bakar 5 liter bahan bakar. Full pump control boleh mengatur kecepatan dan tekanan pompa bahan bakar berdasarkan informasi dari ECU dan sensor tekanan. Full pressure memberikan tekanan bahan bakar yang stabil injekan bahan bakar. ECU mengatur waktu jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor bahan bakar berdasarkan data dari sensor-sensor. Dan terakhir full level sensor memberikan kepada ECU dan tekanan bahan bakar yang tersisa di tangki. Demikian presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. Terima